Assalamualaikum semuanya. Namaste everyone. Di video kali ini aku bakal share ke kalian seputar pekerjaan aku sebelum menikah, yaitu dunia perpramugarian. Karena ada salah satu dari subscribers aku yang pengen aku ngebahas itu. Sebenarnya sih aku nggak ada kepikiran ya buat ngebahas itu, tapi karena ada salah satu yang request, jadi aku pengen bahas hal itu sama kalian. Ini semua cuman sesuai pengalaman aku ya guys, selama hampir 5 tahun terbang di sebuah perusahaan maskapai lokal di Indonesia. Jadi sekarang aku bakal ngejelasin ke kalian tentang enak dan gak enaknya jadi seorang pramugari. Kali aja kan dari kalian ada yang pengen jadi pramugari, kali aja, aku juga nggak tahu. Oke, sekarang aku mau ceritain ke kalian tentang enaknya jadi seorang pramugari. Yang enak-enaknya dulu ya, nanti yang gak enaknya. Soalnya yang gak enaknya banyak soalnya. Oke, yang enaknya yang pertama yaitu bisa jalan-jalan. Kalian udah pasti tahu lah ya, kalau misalnya pramugari identik dengan kata jalan-jalan. Karena mereka kan pergi sana-sini, nginep sana-sini gitu loh. Yang kedua, bisa nyobain berbagai macam masakan atau makanan dari berbagai kota dan daerah-daerah yang nggak pernah kalian kunjungi dan yang nggak pernah kalian coba sama sekali. Yang ketiga, yaitu kalian bisa nginep di berbagai hotel bagus yang airline kalian sediain. Menurut aku sih itu pengalaman yang bagus ya, karena aku kan dari daerah gitu. Terus tuh kalau misalnya aku kerja biasa-biasa aja, aku pasti nggak bakal dapat kesempatan buat nginep di hotel-hotel bagus. Ya menurut aku sih udah bagus ya, udah bagus banget menurut aku itu, tapi nggak tahu ya menurut kalian. Terus tuh yang keempat, itu bisa menambah pengetahuan baru soal daerah-daerah dan kota-kota yang kalian kunjungi. Misalnya kalian bertemu masyarakat lokal, tahu adatnya gimana, tahu orangnya kayak gimana, karakternya kayak gimana. Ya banyakkah yang bisa kalian pelajari dari daerah-daerah baru yang kalian kunjungi. Terus tuh yang keenam, kalian bisa banyak belajar mengenai membaca karakter orang-orang. Setelah lama terbang, kalian pasti akan terbiasa mengenal berbagai karakter para penumpang kalian. Apakah orang ini iseng, apakah orang ini jahil gitu, apa orang ini genit, orang ini ribet gitu. Terus tuh apa ya, bisa mengenal karakter orang kayak OKB gitu. Aku sih seru aja gitu kayak ngeliat-liat orang-orang gitu dengan karakternya yang berbeda-beda. Aku seru aja gitu ngeliatnya. Menurut aku sih itu pengalaman bagus ya. Terus tuh yang ketujuh, itu rasanya tuh kayak hidup aku tuh udah dipersiapin semuanya gitu loh. Mulai dari tempat tinggal di airline tempat aku bekerja dulu ya, tempat tinggal kita udah disediain, transportnya, makannya kalau pas lagi duty makannya juga disediain. Terus tuh kalau misalnya di base gitu ataupun di hotel tempat-tempat kita menginap, laundrynya juga disediain, semua disediain gitu loh. Terus tuh kalau misalnya di akomodasi yang perusahaan sediain buat kita itu yang bersih-bersih juga disediain. Jadi kayak kita tuh nggak perlu ngapa-ngapain lagi, kita cuman butuh buat pergi kerja, pulang kerja, istirahat, udah gitu doang. Karena kan kalau misalnya kerja kayak misalnya nih aku kerja biasa pegawai kantoran, pastinya aku harus mikirin banyak hal dong, mikirin tempat tinggal, mikirin transport aku kerja, banyak banget yang harus aku pikirin kan. Kalau ini ya udah tinggal kerja, pulang, istirahat gitu doang. Terus tuh dapat tiket gratis setiap tahun. Jadi semua kru itu pasti dapat tiket gratis setiap tahun buat mereka dan kedua orang tuanya gitu. Pulang pergi ke berbagai rute dari airline kita. Dan yang terakhir yang paling tunggu-tunggu yaitu soal gaji, karena pastinya bagi aku ya yang cuman tamatan SMA, aku ngerasa gajinya itu udah lumayan banget. Jadi itulah enaknya jadi seorang pramugari menurut aku. Dan yang gak enaknya juga lumayan guys. Yang pertama yang gak enaknya yaitu jarang bertemu keluarga. Kecuali kalian tinggalnya di misalnya kalian dikasih base di
tempat asal kalian, jadi kalian bisa ketemu keluarga kalian sering-sering gitu. Karena aku kan orang Padang ya, jadi kita nggak ada base Padang, jadi kita waktu itu tinggal di Jakarta, jadinya jarang banget deh ketemu keluarga. Yang kedua yaitu nggak bisa bikin plan, nggak bisa janjian sama orang kayak kita tuh apa ya, misalnya kondangan gitu, atau teman-teman kalian atau saudara kalian yang mau nikahan atau yang mau bikin acara apapun itu, misalnya mereka nanya tanggal segini kamu libur nggak, bisa nggak kamu datang ke sini, bisa nggak kita ke sana, dan aku nggak tahu mau jawab apa. Aku bingung karena aku nggak tahu rute aku kemana, apakah aku libur, apa aku kemana pada tanggal segitu. Jadinya nggak enaknya di situ sih, kita nggak bisa bikin plan apa-apa, semuanya serba mendadak gitu. Kayak dulu kan aku kerjanya terbang 5 hari atau 6 hari gitu, habis itu libur, habis itu kerja lagi gitu. Jadi semuanya tuh tergantung schedule aku aja. Schedule-nya itu juga nggak keluar tiap bulan, keluar schedule-nya nggak juga, semuanya tuh nggak pasti. Walaupun misalnya nih kerja 6 hari misalnya, udah diperkirain kerja 6 hari, taunya tiba-tiba ada pergantian rute atau ada masalah dengan pesawat atau ada masalah dengan cuaca, jadinya kita pulangnya dibatelin deh hari itu. Jadinya ya plan semuanya gagal, jadinya nggak akan pernah bisa bikin plan kalau kalian jadi pramugari. Maksudnya waktu aku dulu jadi pramugari ya, nggak tahu deh di maskapai lain bagaimana kalau kalian bisa bikin plan atau enggak gitu. Terus tuh kalian bakal jarang banget dapat libur pas tanggal merah, pas hari besar, pas weekend, itu nggak ada yang namanya libur. Itu kalau jadwalnya kerja ya tetap kerja gitu loh, karena kalau mereka butuh kalian buat kerja ya kalian harus kerja. Terus tuh yang keempat, kalau kalian kira jadi pramugari itu gampang, kayak misalnya kalian ikut tes terus tuh kalian keterima nih tesnya, itu bukan berarti kalian udah jadi pramugari. Itu masih panjang banget prosesnya. Kalian harus melewati training, melewati berbagai ujian, berbagai pengecekan. Itu masih panjang banget perjalanannya. Jadi kalian harus training beberapa bulan dan segala macam. Itu kalian belum bisa dikatakan seorang pramugari kalau kalian masih baru keterima terus training. Kalian harus dapet yang namanya flight attendant certificate dulu atau temporary air certificate kalau kalian udah qualified buat terbang, dan saat itulah kalian menjadi pramugari. Jadi nggak gampang guys buat jadi pramugari itu. Terus yang kelima, kalian harus siap untuk bangun lebih pagi dari orang-orang. Misalnya nih jam 1 pagi, orang-orang baru tidur, lagi enak-enaknya tidur, kalian harus bangun, mandi, dandan, berangkat, terbang. Itu sih. Terus tuh yang keenam, itu kalian bakal dapet berbagai pemikiran yang menurut aku nggak bagus ya dari orang-orang yang masih awam tentang dunia penerbangan, tentang dunia pramugari. Yang mereka masih awam, mereka bakal ngira kalian itu perempuan nggak bener lah, terus tuh kerjaannya nggak bener lah. Maksudnya ya kita itu terbang semuanya tuh udah diatur gitu loh, nggak yang harus kayak kalau nggak mau gini nggak boleh terbang, kalau nggak mau gitu nggak boleh terbang, nggak gitu. Semuanya tuh udah ada aturannya, nggak yang kayak seperti yang dipikirkan orang-orang gitu loh. Misalnya orang-orang yang masih awam tentang dunia penerbangan, nggak gitu. Yang ketujuh yaitu tentang jalan-jalan. Emang sih enak jalan-jalan pramugari, tapi apa ya, rasanya tuh terbatas banget gitu waktunya buat jalan-jalan itu. Soalnya kan landing misalnya nih udah sore, terus tuh besok pagi terbang lagi, capek gitu kan. Terus ya ini jalan-jalannya memang bisa sebenarnya, kadang-kadang doang, nggak setiap kalian nginep di suatu daerah, di suatu kota kalian bisa jalan-jalan, nggak gitu juga. Karena waktu itu kan kita jadwalnya memang lumayan padat sih, nggak yang kita landing terus tinggal di sana berhari-hari terus tuh baru balik lagi ke base kalian, nggak gitu waktu aku terbang ya. Kalau di maskapai internasional sih mungkin gitu ya, karena aku kan dulu kan di maskapai lokal. Yang kedelapan yaitu tentang penumpang.
kalian harus siap dengan berbagai macam karakter dan watak penumpang kalian. Misalnya mereka yang ribet, kalian harus siap buat bantuin gitu loh, kayak harus berusaha untuk selalu tersenyum, berusaha untuk selalu sabar gitu loh. Kayak apa ya, misalnya mereka ada yang ngeyel kalau dibilangin, ada yang udah tahu ini aturannya tapi masih nggak mau diikutin gitu loh. Ya gitu-gitulah, kan orang-orang kan wataknya beda-beda ya, jadi kita harus bisa mengerti watak orang-orang tersebut. Terus tuh kalau misalnya penumpangnya itu sakit, penumpangnya itu kenapa-kenapa, kitalah yang harus bertanggung jawab tentang penumpang itu. Kalau misalnya pintunya udah ditutup ya, kita berarti itu tanggung jawab pramugarinya. Kalian harus sebisa mungkin memberikan kayak pertolongan pertama kalau misalnya penumpang ada yang sakit pada penerbangan kalian, atau misalnya amit-amit ya ada penumpang yang meninggal pada penumpang kalian, itu juga tanggung jawab kalian untuk ngejaga penumpang itu sampai kita landing dan diserahkan ke pihak darat gitu. Terus tuh selanjutnya, kalau misalnya cuaca buruk atau pesawat kalian rusak, memang sih serem juga sih kalau misalnya udah parno duluan terus diinget-inget, itu juga bakal serem juga. Tapi ya gimana lagi, itu kan udah resikonya kan. Misalnya kalau ada cuaca buruk, kayak aku dulu pernah pas cuaca buruk dan pesawatnya bumping gitu, dan akunya juga ikut kelempar ke langit-langit pesawat, dan kepala aku kebentur sama meja yang ada di pesawat, yang besinya itu loh, yang pinggir besinya itu ke bentur ke sininya aku, kayaknya masih ada bekasnya kayak gitu. Ya nggak enaknya sih di situ guys, itu resikonya kalau kalian jadi pramugari. Terus tuh kalian harus jaga penampilan, karena kalau misalnya kelebihan berat badan, jerawatan, kalau misalnya udah over banget atau udah nggak enak banget dilihat kalau jerawatnya kebanyakan, atau misalnya berat badannya udah nambahnya kebanyakan, kalian otomatis akan di grounded, karena kalian akan disuruh untuk menurunkan berat badan atau pergi perawatan muka dulu itu. Terus tuh kalian nggak bisa kayak tiba-tiba sakit pas kalian kerja tuh. Misalnya dulu tuh aku pernah aku sakit di daerah yang benar-benar jauh banget dan gak ada pramugari pengganti buat ngegantiin aku, sementara operasional harus tetap jalan kan. Kita juga nggak mau sakit kan, cuman harus pinter-pinter jaga stamina, jaga kesehatan gitu aja sih. Dan yang selanjutnya yaitu gajinya nggak menentu. Menurut aku sih gajinya nggak menentu ya, karena gaji kalian itu kan depend on flight hours, seberapa banyak jam terbang kalian. Kalau misalnya kalian lagi training atau kalian lagi nggak terbang, itu gajinya juga bakal sedikit gitu loh. Jadi kita nggak bisa mengharapkan gaji yang tetap, itu sangat bergantung pada jam terbang kalian. Jadi itulah teman-teman, enak dan nggak enaknya jadi seorang pramugari. Dan aku harap teman-teman yang pengen jadi pramugari bisa dapat gambaran gimana enak dan gak enaknya jadi seorang pramugari, dan bisa mengambil keputusan yang tepat ya. Ya, itu aja video aku hari ini. Semoga kalian suka video aku. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share kalau kalian suka video aku. Kalau misalnya kalian masih ada pertanyaan atau kalian masih mau aku bikin video tentang seputar pramugari, kalian boleh request di kolom komentar di bawah. Atau kalian masih punya beberapa pertanyaan seputar dunia pramugari, kalian juga boleh tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.